Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuni Irviana SPDI, calon guru penggerak angkatan 8, unit kerja SMP Negeri 2 Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya dalam 3 pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah 1. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Dalam hal ini, pembelajaran saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. 2. Pembelajaran terfokus pada KKM dan mengutamakan pengetahuan saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal memberikan ilmu saja, tetapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakter murid, yaitu saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dan tidak menyesuaikan atau memetakan kebutuhan belajar mereka. 4. Motivasi siswa untuk belajar sangatlah rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar ternyata bisa didapatkan dimanapun dan dari siapapun, misalnya dari internet dan lingkungan sekitarnya. 2. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dengan aktivitas ini, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses dan kegiatan pembelajaran. 3. Menghargai setiap karakteristik anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. 4. Mengemas pembelajaran lebih menarik sehingga motivasi belajar meningkat. 5. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan dan cara mereka sendiri. 5. Lebih cermat melihat skill atau kemampuan yang mereka miliki. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Fokus pada pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pendidikan karakter, sisipkan nilai-nilai moral dan etika dalam pembelajaran sehari-hari. 2. Mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Mengikuti prinsip Ki Hajar Dewantara, berusahalah memahami dan menghormati perbedaan ini. Sesuaikan pendekatan dan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar. 4. Terapkan pendekatan humanistik dalam pembelajaran. Upayakan melihat siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan berikan pengalaman belajar yang relevan dalam kehidupan mereka. 5. Berikan kesempatan partisipasi aktif kepada siswa. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memberikan kesempatan partisipasi kepada siswa dalam mengambil keputusan terkait dengan pembelajaran. 6. Membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik antara guru dan siswa. Jadilah pendidik yang peduli, mendengarkan siswa, dan memahami perspektif mereka. 7. Mendorong kreativitas dan inovasi. Ki Hajar Dewantara juga menghargai kreativitas dan inovasi dalam pendidikan. Berikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka,
mendorong pemikiran kritis, dan memfasilitasi eksplorasi yang kreatif dalam pembelajaran. Terakhir, terus belajar dan mengembangkan diri. Sebagai guru, penting untuk terus belajar dan mengembangkan diri sehingga pengetahuan dan keterampilan dapat meningkat. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, tetapi perlu pendidikan budi pekerti dan karakter yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya dalam tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia, Guru Penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.